lagi kesini lagi. Gue tuh nggak ngerti, nggak habis pikir kesini lagi, duduknya di sini lagi. Cuman sekarang beda ngadepnya ke sini. Iki piye? Jadi aku kalau udah kemana-mana datangnya kesini lagi, kesini lagi. Dunia kan sebenarnya lebar. Tapi kenapa diskusinya sama Mas Medi lagi, sama Mas Medi lagi? Apa Mas Medi lebih enak diajak diskusi ya karena banyak kenetralan ya? Enggak, bukan berarti netral Mas. Jadi gini, kalau bicara itu sampean juga ujak-ujuk datang ke sini. Orang ini pakai celana pendek begini, apa tuh? Gak apa-apa. Enggak, kalau Om Bob Sadino lebih pendek dibanding Mas Medi. Tahu puting beliung aja ada tanda-tanda Mas, ada burung terbang apa ini, sampean datang ke sini tuh nggak ada tanda-tanda sama sekali. Kan gini Mas Medi, berdasarkan namanya aja Bayu Murti. Oh, Bayu. Jadi dia akan datang bersama angin membawa, termasuk berita yang terbawa. Aku juga nggak ngerti kenapa kesini lagi. Ya wes pemirsa, kita ketemu lagi di channel ini. Banyak bahasan yang akan kita bahas. Tapi kita bahas apa? Karena yang lebih seksi saat ini sebenarnya 2024 ini. Nah, itu angka 2024. Tapi aku awali dulu ini. Ya? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Ini 2024 menarik Mas buat nih. Seksi banget dan orang itu menulis 2024 tuh dengan banyak maksud. Ya. Nah, saya nulis 2024. Mudah-mudahan kita masih sehat, selamat. Dan kita melihat kondisi kalau dalam konteks bernegara tuh apa, pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Pesta yang ngabisin duit, ngabisin anggaran. Makanya kalau tagline apapun dengan angka 2024 dijamin laku Mas. Jadi kayak orang dagang gitu, nggak ketinggalan tren. Nah, yang menarik Mas, kalau ketemu sampean ini kan selalu bicara landasan filosofi ideologi bernegara. Sampean selalu bicara masalah bagaimana menerapkan Pancasila, ya kan. Tapi realitasnya gimana Mas? Ini aku melihatnya kan tetap sama polanya Mas. Ada relawan muncul, terus ada deklarasi, ada di TV-TV banyak orang berdebat, politisi segala macam gitu kan. Terus kalau saya dalam konteks sebagai warga biasa, ini tujuannya apa sih gitu kan? Endingnya nih bagaimana? Tapi aku punya harapan Mas. Kalau Mas Bayu kesini bicara tentang 2024 pesta demokrasi, yuk kita berpikirnya jernih sehingga dengan landasan Pancasila itu sendiri diawali sila ketuhanan yang Maha Esa. Pemilu 2024 jadi pemilu yang apa ya istilahnya? Yang happy ending Mas. Happy ending. Happy ending demokrasi pencerahan. Oh, baru lagi itu istilah. Ini istilah saya orang kampung. Tak mulai boleh? Boleh, monggo. Sampurasun, selamat malam. Saya minta aja untuk merokok ya, Mas Medi kan. Iya, saya udah merokok dari tadi ya. Ini ada ini rekan-rekan sekalian, ada perubahan karakter sekarang Mas Medi kok kayaknya ngomongnya jauh lebih lancar. Ini habis makan mercon apa? Ini juga bingung nih. Tiba-tiba pas saya datang namu begini, tapi benar juga ya, kenapa kita harus nunda-nunda pertanyaan kayak gitu ya, kalau hanya masalah waktu ya? Enggak, iya kan kalau aku lihat gini Mas, apapun yang menjadi sentral apa sih satu peristiwa itu tinggal endorsementnya dari para lagi-lagi media Mas. Oh. Sampean jadi politisi kalau nggak ada media, dikenal nggak? Enggak bakal dikenal. Media darling. Darling. Dan media itu darling. Bayar semua. Itulah pesta demokrasi. Belum lagi pada sebar-sebaran uang, baliho di mana-mana. Kita nggak tahu konsepnya apa, yang penting nyoblos raih, muka, wajah, keren, penampilan. Isinya apa? Dan belum lagi yang tampil-tampil deklarasi dukung-mendukung segala macam. Cari muka aja. Ngurusin rakyat juga belum tentu bisa. Maaf ya. Senangannya tampil bagi-bagi proyek, maaf aku terlalu terbuka, tapi faktanya berapa persen sih di antara wakil-wakil rakyat yang benar-benar ngurusin rakyat itu loh? Nggak, hitungannya matematika Mas. Bagi-bagian apa tambah-tambahan? Antara bagi-bagian dan tambah-tambahan, itu dua-duanya kurang-kurangan nggak mau ya? Atau saling nutup-nutupin? Enggak, jadikan supaya aman. Ini kolaborasi. Nanti ujung-ujungnya berkoalisi. Ibaratnya gini Mas, kalau aku beli jangkrik itu aku ngelihat nih, jangkrik mana nih yang kira-kira bisa nanti kalau tak dukung nih proyek-proyek lancar Mas. Mas Medi ngomong seolah-olah Mas Medi itu
benar-benar dari pihak yang berada di top levelnya, kemudian sedang mengadakan pesta adu jangkrik. Loh, bener dong, karena jangkrik yang manapun yang Mas Medi yang bayarin kanan kirinya toh. Iya, jangkrik yang di sebelah tak kayak wes kowe ngalah wae ini tak kasih duit. Uang diem gitu ya, iya, uang mundur gitu ya. Tapi itu Mas, sumbernya emang dari sini apa dari luar Mas? Kan nggak harus semua terbuka. Kan ada sebagian bilang biarin aja, sebagian besar rakyat nggak perlu tahu. Dalam bahasanya, marilah kita bodoh-bodohi rakyat aja. Atau yang penting akhirnya kita, maaf nih ya, kalau mungkin terlalu negatif, yang penting bagi-bagian proyek. Oh iyalah, ini batu bara di sini, minyak di sini, ada nikel di sini, ada emas di sini, emas dulu ditutupin sama tembaga dan lain dibagi-bagi semuanya. Kalau saya salah ngomong, saya tolong dimaafin. Tapi tolong kasih tahu benar nggak seperti itu. Balkanisasi itu istilah yang belum keluar loh. Fakta itu kan jelas dari dulu Mas, 350 tahun disedot semua tuh apa bangsa-bangsa Eropa datang ke sini. Itu kan fakta. Negeri kita cukup kaya dengan darat di permukaan dan di dasar. Mas Medi, aku bawain tasku dong. Apa tuh? Mataku kok ini ya? Agak apa nih? Biasa faktor ini faktor. Tadi di waktu naik motor kuda sembrani, maaf ya. Kuda sembrani kan dari Kayangan. Kuda sembrani sampean tuh makannya apa? Pertama ngombe terus. Jadi itu kena angin. Oke, kita kembali yang ke situ itu Mas. Maksudnya ada keresahan-keresahan yang mudah-mudahan mewakili. Ya kalau bicara masyarakat, rakyat itu kan boleh dibilang mudah-mudahan aku ini merepresentasi keberadaan rakyat dalam konteks bagaimana posisi mereka di tahun 2024. Oke, sekarang posisinya saya balik di awal ya. Rakyat itu apa sih di dalam bernegara? Sehingga para yang wakil-wakil rakyat ini ya berbondong-bondong merasa GR, merasa bisa ngurus rakyat. Iya. Sebenarnya dari tangan siapa itu yang paling tinggi itu? Rakyat atau? Pengertiannya itu jadi blundernya gini, antara subjek dengan objek Mas. Memang dibuat seperti itu kan. Ini siapa subjek, siapa objeknya kita nggak tahu nih Mas. Iya. Tapi kalau dalam konteks politik, yang jelas bahasa diplomatis, bahasa bukan diplomatis, apa sih? Yang undang-undang itu Mas. Iya. Rakyat itu pemilik kedaulatan. Nah, kalau udah bicara berarti itu, semua ya para pegawai yang berseragam, yang digaji dari uang rakyat, harusnya mereka melayani rakyat, itu, mencerdaskan rakyat, iya. membimbing rakyat. Lah kalau sekarang kita balikin kondisinya gitu, bahwa rakyat adalah tadi yang tempat yang posisi tinggi. Wakil-wakil rakyat ini sebenarnya maunya apa? Apa mereka merasa lebih tinggi dibanding rakyat? Kita ambil positioningnya dulu deh. Jadi pada saat nanti mereka memilih ya, rakyat memilih kemudian terpilih, seolah-olah mereka akan menguasai rakyat nantinya karena mekanisme demokrasi saat ini kurang lebih seperti itu. Ya, pada pengamatan saya seperti itu Pak. Ini apa? Ketika demokrasi itu berjalan atau terselenggara Mas, rakyat itu menjadi tolok ukur, gitu. Suara rakyat Mas, suara rakyat menjadi untuk berapa Mas Bayu? 20.000, 30.000 dicoblos sama rakyat itu gitu kan. Rakyat memberi mandat gitu. Tapi ketika Mas Bayu sudah menjadi anggota DPR loh dengan fasilitas yang mohon maaf kan ada cerita-cerita. Apakah itu mewakili rakyat sepenuhnya? Sebentar. Cerita yang bagaimana nih? Saya mau cari saya mau cari salahnya Mas Medi ngomong supaya ya ditangkap lah, kan ada UU ITE. Kalau ditangkap ya ditangkap aja, ini kan bicara orang kampung Mas. Kita nggak bicara masalah bisa menelaah lah. Jadi karena saya juga tahu berasal dari kampung ya, yang lihat rakyat juga banyak, karena saya mulai dari situ juga. Baiklah kita berdasarkan suara rakyat. Kalau terjadi di atas ada yang seperti itu, ada yang nakalan seperti itu,
Ya sebaiknya Anda cari di dalam diri sendiri dulu, cari dulu di sana, di institusi Anda. Jangan tiba-tiba ada apa-apa rakyat seperti ini yang punya harapan, tiba-tiba harus ditangkapin, dibersihin. Apakah jadi suara orang baik, suara orang yang punya harapan dianggap mengganggu? Ya, ya lagi-lagi kan itu tolak ukur demokrasi itu ini perlu dikoreksi. Walaupun demokrasi itu menjadi satu cara yang terbaik lah sekarang ini. Dikoreksinya gini Mas. Kalau mau jadi petinggi atau penguasa itu harus hitungannya dukungan, ya kan? Ketika menjadi dukungan itu artinya disamaratakan satu orang satu suara. Tukang becak dengan jenderal sama. Satu, hitungannya ya satu. kan? Dengan posisi tawar yang seperti ini, Mas, menurut saya ini dikondisikan oleh, maaf, kalau saya bilang mesin-mesin politik. Tahu Mas? Ini Mas Medi ngomongnya makin tajam. mesin itu bahasanya terlalu, dan orang suka dibilang mesin Mas. Oh gitu ya. Mereka itu mesin politik dulu. Itu kan ada yang punya ada rasa bangga gitu ya. Di sisi lain ada yang nggak merasa banyak yang nggak tahu loh Mas kalau mereka adalah korban politik. Dia ikut bergerak, ikut bawa baliho, masang baliho, maju, pakai inilah, pakai itulah segala macam dengan harapan dia dapat kursi bagian nantinya. Ya. Jadi pada Ini demokrasi model apa? Memang dari bahasa saya ada satu hal yang mesti diperbaiki dari demokrasi itu sendiri. Iya, gimana Mas? Lo pakai Pancasila nggak? Apa lupa? Mas Medi udah buka di awal loh, saya cuma ngingetin doang. Siapa tuh juga pemirsa ada yang lupa bahwa demokrasi kita tuh ya based on Pancasila. Value Pancasila. Kita itu kayak dalam keramaian yang dikondisikan oleh keramaian, tapi kita nggak tahu diri kita sendiri. Itu Mas? Iya. Tahu Mas? Iya, benar. Dalam keramaian. Saya selalu mengulang dengan bahasa dialektika. Jadi kalau bicara masalah demokrasi, kemudian banyak sekoci muncul, entah itu dari parpol politik, dari parpol maupun dari relawan-relawan. Memang secara umum mereka menyebutkan untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu Mas. Bahasa komunikasi politik ya. Mas tolong diluruskan Mas, ini kita ini Pancasila lagi Mas itu Mas. Sila satu itu Mas. Kalau saya geser genit ke sebelah-sebelahnya untuk yang berbahaya suruh geser ke sini lagi. Tapi yang berlaku genit itu yang so ngelanggar-langgar banyak. Iya, aduh mohon maaf Mas. Kopinya ini bukan kopi hitam sih Mas. Kopinya kopi coklat. Sorry Mas. Jadi kalau misalkan kita kembali ke tatanan Pancasila, lawang konsep Pancasila saya masih tunggu kok dari satu lembaga sampai sekarang belum jelas. Bagaimana dia bisa menjadi dasar bagi kegiatan yang lain kalau hanya sebatas sloganitas dengan penerjemahan yang berbeda-beda. Iya. Karena apapun, ini saya agak kalem dikit lah Mas, takutnya nanti malah apapun yang menjadi perilaku kita, apalagi dalam konteks politik yang terkait dengan langsung dengan rakyat, basicnya itu di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita memiliki Tuhan menuju Tuhan. Bukan menuju gedung DPR MPR. Kan udah sebagian besar merasa di sana sebagai tujuan. Oh. Terus kan ada sebagian besar orang yang masih mencari kekayaan, popularitas ya, kemudian martabat dia seolah-olah naik, kemudian ada harta di situ, ada rekening juga makin banyak, melalui duduk di tempat tertinggi atau tempat yang tinggi. Ya itu dalam apa ya? Itu sesuai nggak dengan ketuhanan itu sendiri? Kalau masih dengan tujuan hidupnya seperti itu. Kembali ke ini Mas, pemikiran sederhana antara dikuasai dan menguasai keadaan, gitu loh Mas. Kembali lagi kita harus berpikir jernih. Ini aku nih pada posisi ini tujuannya apa? Tapi ini Mas, di dalam kehidupan berbangsa ini, apalagi yang terkait dengan masalah kekuasaan itu menurutku kadang manusia harus dibuat tidak berketuhanan. Nah, ini istilah yang semakin berat nih. By the way, rekan-rekan pemirsa, ini Mas Edi keluar dari karakter awal. Teman-teman coba lihat deh video kami sebelumnya, beda banget. Kali ini
Bahasanya lebih lancip Lebih lancip soalnya ya. dan juga lebih dalam, lebih lebar. Akhirnya terkuak karakter beliau yang asli. Jadi kemarin tuh ya hanya seolah-olah. Ini istilahnya sampai nih gini. Dipanggil sama ketua partai, Hah? sama kewajiban untuk beribadah. Itu waktunya sama. Bingung tuh, Mas. Oh, ini hanya simbolisasi aja ya. Lebih gemeteran ketua partai, Mas. Sampean denger, ya, saya nggak bisa nyebutin gitu loh. Apakah berarti ketua partai seolah-olah ya udah menjadi Tuhan juga? Dalam sebagian masyarakat kita boleh dibilang masyarakat itu loh, Mas. Masyarakat politik. Ya mohon maaf. Boleh dibilang iya. Oh. Mohon maaf loh, Hebat Mas. juga ya. Tapi ini satu kejujuran loh. Loh, sampean coba dipanggil sama, aduh, gimana ya? Bahkan kalau perlu bawa suwo, Mas. Bawa suwo nggak tuh, Mas? Apa tuh? Sesajen. Mau jangan pura-pura nggak tahu lah. Iya. Nggak boleh terlalu detail ya. Ya kalau ke tempat calon mertua itu harus. Ini menarik Mas Medi ya. Jadi Siap, Mas. kalau saya bahas tadi ya. Jadi karena sudah menjadi bergeser pada nilai-nilai ketuhanan yang secara tidak sadar terjadi pergeseran, maka bubrahlah sebuah tatanan sebenarnya. Iya. Karena akan ada segerombolan, sebahasa saya agak kasar ya, segerombolan orang atau ya sebagaimana layaknya orang yang loyal, itu akan mulai mengangkat-angkat dia itu selevel dengan dengan kekuasaan loh. Iya, dengan iya. Tuhan itu sendiri. Terlalu mengagung-agungkan. Sesungguhnya yang di atas itu kembali untuk ngurusin rakyatnya. Bukan sibuk untuk 2024 mulai menggeser kerjanya apa sebenarnya. Ya, situasi kondisi, Mas. Artinya tadi saya udah ngomong, Mas, bahwa Ya. kalau tadi sampean ngomong masalah media darling segala macam itu. Makanya saya selalu bicara begini ke teman-teman. Media itu punya perspektif bagaimana menyampaikan komunikasi ke rakyat itu dengan perspektifnya dia. Iya, bagaimana kalau Biar saya bilang laku. kalau saya bilang siapapun yang bermasalah tetap aja media yang menang. Bad news is a good news. Iya. Makin dikisruhin, maaf ya saya nggak bicara gitu ke seluruh media, tapi coba kita cari tahu, apakah bad news is a good news itu masih berlaku? Karena pada saat situasi menghangat segala macam, dia publish di mana-mana, ya orang akan nonton ke dia. Maka bahkan terkadang adanya suatu dialog, itu kalau bisa dikisruhkan, tidak berujung kepada solusi. Why? Karena untuk step berikutnya, episode berikutnya. Oh iya, jadi ada tahapan-tahapan Yang titik tembak. bermasalah adalah sesungguhnya rakyat yang mengikuti program tersebut. Jadi pusing, jadi korban loh, korban Saya udah pemikiran. jarang nonton Bisa jadi TV. pinter juga, bisa jadi malah tambah banyak protes. Nah, iya. Dilema semuanya menurut saya sih ya. Ada pergeseran yang ini bisa terjadi kenapa, Mas? Itu kan Mas tahu ada bangsa yang melewati fase membaca, Mas. Naik kereta ada orang baca, orang baca, Bu. Iya. Bangsa kita belum lewat, Mas. Dari mendengar radio pindah ke nonton TV. Nah, Memang sempat media baca itu ini, tetapi tidak menjadi masyarakat yang gemar membaca. Nah sekarang pas di era sekarang ini, itu menonton, Mas, menonton. Nah ketika menonton itu kan yang dia lihat itu adalah hasil produksi betul. dari satu lembaga atau apalah Organisasi lah atau sekumpulan orang lah. Baik. Saya juga bisa bikin berita. Iya, nah, kita kan termasuk seperti itu. Bedanya kalau kita kan membawakan satu sifatnya benar, bukan pembenaran. Nah dari situ, Mas, itu dimasukkan terus dan memang punya strategi, tidak hanya satu berita, tapi beritanya ada rentetan tak akhirnya ini, Mas, Brainwash. Yang di episode sebelumnya kan dibahas mengenai brainwash ya. Tapi padahal banyak berita juga yang sifatnya tuh tidak tuntas. Ya, saya masukin dalam kategori hoax ya, tidak tuntas atau bahkan salah. Ya, atau karena data itu tidak valid ya, data itu bisa dibuat ya, atau bahkan fitnah. Nah, itu dia sebabnya.
pada saat yang Mas Medi inform tadi, cerita tadi kalau banyak seolah-olah membaca di gadgetnya masing-masing, itu informasi tanpa batas loh. Kita tuh kayak kena kebanjiran, kayak kena tsunami berita. Oh iya. Tsunami. Kalau udah kena tsunami itu kita tidak bisa menahan, Mas. Kita kanyut sama air itu, Mas. Karena kita juga mau untuk terlibat di situ, mau terhanyut. Nah, sekarang untuk ke arah yang tadi yang kita bahas 2024 ini bagaimana? Ada sisi baiknya, ada sisi positifnya. Iya. Nah, kalau saya sih sekarang anggaplah ini sebagai himbauan ya. Pada saat kita mensortir berita-berita, Iya. kita mensortir diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri, ya. Karena kita tahu nih, buat sebagian yang belum memahami, Iya. bahwa ada yang akan menjadi korban politik, ya. Korban politik itu ikut-ikut aja, dan akhirnya berdampaknya dia akan merasa, rugi. Kita mendukung aja. Pada saat nanti yang kita dukung itu naik, belum tentu dia amanah. Artinya kalau misalkan gini, tolong bagi Anda yang kemana-mana pegang gadget, bahwa betul informasi ada di situ, sebentar lagi informasi ini akan bercampur dengan fitnah, saling menyudutkan, saling menjatuhkan. Itu sebenarnya udah lama kejadian. 2022 belum masuk 2021 udah mulai dukung segala macam. Udah mulai ngorek-ngorek. Udah mulai ngorek-ngorek ya, mulai nyari jeleknya orang nih. Iya, siap. Jadi pada saat itu akhirnya orang mulai terpicu, terarah nyari subjektivitas. Masa lalu orang dikorek-korek. Oh iya. Ya. Objektivitasnya ada di mana? Kalau yang dikorek-korek mengenai objektivitas, mengenai kesalahan di masa lalu, oke, silakan hukum berbicara. Saya sementara konsentrasi saya lagi ngorek-ngorek siapa nih yang punya konsep membangun rakyat, membangun Berdasarkan Pancasila. Pancasila. Kalau semua berdasarkan maunya sendiri, berdasarkan maunya partainya sendiri, ya sudah, repot. Itu yang kita amati dulu, Mas, sekarang ini perkembangannya seperti apa. Tapi lagi-lagi saya ngomong ya saya kan bisanya cuma ngomong begini, Mas. Teliti, kemudian telisik, Mas. Kemudian ketahui dan pahami. Maksud saya semua berita yang muncul itu, mohon maaf, Mas. Kenapa sih ngomong pelan? Takut. Takut itu gini, Mas. Yang kenceng dikit dong, biar suara juga masuk di mic. Kembali lagi, Mas, itu yang bikin berita itu apa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu loh, Atau Mas. titipan. Profesi kan beda, Mas. Berarti kan ya Karena semua. kalau di ujung profesi semua uang, jujur aja sih. Iya. Itu, Mas. Ada sederhana, Mas Medi, kita geser ke yang jauh dulu ya. Siapa tahu ini langsung menjadi cikal bakal sampai terjadi penularan tidak sadar ya. Iya. Oke, di dolar US itu ada tulisan In God We Trust. In God we trust. Iya. Ada zoomnya tuh, saya ngeliat fotonya. Terus gimana, Mas? Berasa nggak sih kalau uang sendiri itu selevel dengan Tuhan? Ya sekarang ini gimana? Patokannya kan tetap lo kalau nggak punya In God duit. We Trust. Orang nggak sadar bahwa kan pemikiran itu disadarkan nantinya bahwa oh iya ternyata Tuhan setara dengan kekuatan, kemampuan Tuhan setara dengan kekuasaan uang. Itu udah terjadi di mana-mana. Salah jadi benar, benar jadi salah. Itu karena kekuatan uang saat ini. Jadi senjata nantinya. Kalau dibalik lagi, ketuhanan itu sebenarnya apa? Apakah orang berbondong-bondong untuk mencapai level tertinggi seolah-olah merasa menjadi pemimpin rakyat padahal adalah penguasa? Rakyat pun yang menjadi korban pembodohan tadi harusnya terbuka. Apa bedanya antara pemimpin dengan penguasa? Iya. Beda. Lalu berdasarkan apa mereka semua mau mewakili itu ya? Apakah berdasarkan karena tujuannya uang atau benar-benar ingin mengabdi berbakti kepada rakyat? Itu yang saya tunggu, Mas. Iya. Harapan saya sih kalau begini nanti nih, karena semua orang akhirnya buat channel seperti ini, publish kemana-mana, saya cuma ingetin apa yang mereka lakukan. Apakah mereka juga melakukan itu demi uang? Ya itu kan gini, Mas. Itu kan fakta ya, fakta. Kita nggak bisa meninggalkan yang disebut uang atau materi itu. Tetapi itu tidak satu-satunya, ya kan? Iya. Nah permasalahan yang muncul itu, saya pernah ngomong sama Mas Bayu tuh. Apa tuh? Rakyatnya juga masih mau begitu. Rakyatnya juga masih mau, dia nerima juga kok. Loh kalau nggak ada, ini sekarang pakai bahasa yang itu, Mas, cuan.
Rakyatnya itu, aduh, kalau milih dia ini pokoknya kecil Mas. Tapi kalau seluruh Indonesia kaos itu harganya Iya. itu Mas. Volume besar ya. Lah kok senang pesta demokrasi? Buang-buang uang, buang-buang anggaran. Oh iya, Mas, aku geser dikit boleh, Mas? Siap, apa Mas yang Kaitannya dengan urusan rakyat tadi ya. Kalau pegawai yang berseragam itu, yang dibayar gajinya oleh pajak rakyat, ya, kok mereka bisa-bisanya loh 30 sekian ribu loh menerima bantuan dari pemerintah. Nah itu kan itu bukan Itu malu nggak sih ya sebenarnya ya? jadi gimana ya Mas, namanya regulasi apa kebijakan itu kan penguasa Mas. Saya nggak tahu nih penguasa apa pemimpin. Ketika satu kebijakan itu diterapkan itu kan mungkin juga tidak ada pertimbangan yang maksud saya gini di perwakilan rakyat bagaimana impactnya, pengaruhnya terhadap satu regulasi itu loh Mas. Kalau malu ya jelas malu Mas, rakyat Indonesia itu sekian ratus juta Dan akan tahu semua ya. dan di bawah garis kemiskinan gitu. Masalahnya gini Mas ya, saya anggap sebagai misalkan Mas Medi yang berseragam tadi ya, yang digaji oleh Mas aku begini boleh Mas? nggak apa-apa kelihatan dikit nggak apa-apa tuh. Oh, maaf ini karena juga naik. memang Indonesia sendiri. Terus kemudian dia masih menerima seperti itu dan patut dipertanyakan kinerjanya juga, apakah rakyat melayani negara atau negara melalui pegawainya melayani rakyat. Kita harus cek benar-benar Mas. Tapi kan kita nggak dalam kapasitas itu, kita hanya ini adalah himbauan mengingatkan mereka kembali kepada sila satu ke Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Ya artinya malu dirilah kalau secara langsung maupun tidak langsung membodohi rakyat, menipu rakyat, memanfaatkan rakyat. Kenapa? Karena saudara-saudara mereka pun rakyat juga dan dia pun sebenarnya rakyat juga. Aslinya. Kok mengkhianati? Hanya pada momen tertentu dia pada kondisi sebagai pelaku. Artinya boleh dibilang ya itu latar belakangnya karena ada modal gitu loh Mas. Dagang dong demokrasi yang Iya, ada dianut ya. modal. Tidak berdasarkan Pancasila kalau gitu. Itu gimana ya Mas, nanti kan kalau bicara Pancasila, ketuhanan berarti kan berhubungan dengan apa ya, keyakinan dan agama itu. Nah, fakta yang muncul justru mohon maaf Mas, saya suka kalau pembukaannya melipir Mas, ayat-ayat itu Mas. Tapi kan di balik itu ada tujuan-tujuan lain. Artinya gimana tuh Mas? Jadi ini kan berpancasilais loh itu. Kalau pidato semuanya bagus, terus ya mau cuplikan-cuplikan tentang risalah keagamaan apa itu gimana Mas? Gitu. Saya jawab boleh ya? Boleh. Ini ada satu lembaga besar yang memang harus bertanggung jawab. Artinya dia pun nggak boleh pura-pura diem. Semua ini lagi nunggu konsep Pancasila itu apa ya, Mbak ya, diinform ke rakyat. Supaya rakyat jadi semakin jelas. Atau mungkin dia sendiri nggak bisa menerjemahkan. Mas, saya sih sedikit ada buat tantangan ke Anda yang menyimak ini. Iya. Ya, tantangan ya. Bisa nggak memisahkan antara domain Pancasila dengan domain keagamaan? Karena di sila 1 kita tidak bicara mengenai keagamaan. Betul. Ketuhanan. Iya. Betul. Nah, kalau saya boleh jawab sekarang, lembaga tadi nggak punya kerja dong. Karena memang selama ini juga saya nggak tahu kiprahnya apa. Dibayar sama rakyat loh. Gajinya gede Mas. Saya udah daftar Mas. Lolos ya. Tapi nggak diterima Mas. Kan bukan tim. Bukan pas orang ditanyanya macam-macam Mas. Sopo Senggowo gitu. Sopo Senggowo benar juga ya. Iya, bukan Mas. tim. Kalau nggak ada yang nyantol ya repot Mas. Oke. Nah itu gimana Mas? Ya baik, saya jawab lagi ya. Oke. Kita lanjut ya. Di sila 1 memang kita bicaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berat sekali untuk mengurai di Pancasila itu kenapa kita bahas mengenai domain ketuhanan bukan domain keagamaan. Yeah. Kita tidak perlu mundur ke Piagam Jakarta.
karena sudah firm bahwa sila 1 adalah bicara ketuhanan. Iya, iya. Tapi pada saat masuk ke ranah politik, sebenarnya Pancasila itu kalau saya bilang tidak untuk politik loh Mas, tapi karena Pancasila itu adalah value ya. Ini kemana ini? Betul kok, Pak. Ini kemana ini? Ini saya mau ngelihat Mas ini. Saya belum waktu dijemput. Enggak Mas, itu ada cerita. Nanti diceritain Ini lagi. Boeing kan? Boeing. Ya. Tapi itu Mas, itu BUMN. Oh. Duduk Mas ceritanya tadi. Oke, itu mudah-mudahan nggak dimainin, kasihan ya itu uang rakyat. Kembali lagi ya. Nah, kalau sudah sampai dalam tatanan tersebut, ada kegagalan untuk memisahkan antara domain ketuhanan tadi dengan domain keagamaan, atau memang dibuat seperti itu supaya ada ruang politik yang masih bisa dimainkan di situ dalam ketidaktahuan rakyat banyak. Akhirnya agama kalau udah masukin dalam ruang politik, agama dari KTP loh. Pada saat agama dari KTP itu untuk membagi porsi, banyak-banyakan umat. Itu sebenarnya saya udah melihat sejak lama. Ini demokrasi yang model mana yang dianut di Indonesia? Iya, iya, iya. Kalau nggak mungkin mengungkap bahwa demokrasi kan suatu mekanisme sistemnya seperti apa? Setiap pelanggar hukum yang ada di Indonesia, yang ada di penjara segala macam, setiap orang yang masih berproses menuju ke meja hijau atau dimanapun juga yang melanggar hukum yang udah jelas itu ya, berarti mereka melanggar segala sumber yang ada di Indonesia. Boleh tahu Mas, berarti mereka melanggar apa Mas? Melanggar Pancasila. Pancasila. Ada label-label kan gini, tingkat korupsi tertinggi di dunia negara apa gitu kan. Terus saya ngomong sama teman saya, ini kok apa nggak berpancasila ya, mereka masih tega-teganya korupsi padahal itu uang rakyat. Kalau gitu. saya tertarik sama Eyang Sujiwo Tejo ya. Oh, oke. Iya. Pancasila tuh nggak ada kalau ngomong gitu dia. Ya nggak ada. Kalau Pancasila itu ada, nggak ada yang kelaparan. Kalau Pancasila itu ada, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kesusahan. Jadi cuma jargon. Ya, apa? Iya. Iya. Gimana? Tunggu aja si BPIP itu akan Masa sampai nyebut BPIP? kebablasan ya. Tapi emang begitu Kak. Emang ada apa lembaga lain seperti itu? Malah saya lebih pengen nunggu, udah sebut namanya, ayo saya tunggu. Demokrasi loh. Ini demi kepentingan rakyat kita nggak apa sampaikan ini. Nggak apa-apa. Kecuali kalau di sana pura-pura nggak tahu ya. Iya, seolah-olah aman, dibayar oleh rakyat, disumpah oleh Alkitab masing-masing, ini doing nothing. Iya, kembali ke masalah. Apa nggak malu? Keluarga-keluarganya juga nggak malu. Enggak. Tadi yang Mas Bayu ngomong soal apa tadi hurufnya depannya B itu kan nggak apa-apa kalau apalah, anggaplah saudara-saudara kita yang duduk di sana itu diskusilah ke sini. Iya, saya lebih suka itu. Artinya anggaplah kita. Saya juga mau kok kalau diundang ke sana akan saya jelasin. Lebih ada dinamis Mas. Iya. Ya kan kalau untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya, kalau pada saat saya punya suatu solusi ya, kemudian hanya lip service aja, saya diundang ke sana juga saya mau. Tapi kalau nggak mau, Saya diajak Mas. Hah? Saya diajak nggak? Diajak karena panjang. Pakai celana pendek. Aduh, repot, mohon maaf. Aduh. Memang kita kan punya tatanan pada saat ke sana, kita tentu beda ya. Maksud saya begini, kembalilah kepada norma-norma Pancasila. Iya, Mas ya. Pancasila itu bukan senjata loh, Mas Medi. Iya. Nah, kita lihat hukumnya. Pancasila sampai sekarang masih under pemerintah, belum under negara. Iya, kenapa ya? Saya itu nggak ngerti kekuatan lagi. hukumnya. Jadi dalam bahasa saya yang berkesan negatif, Pancasila itu bukan senjata, dari zaman dulu udah saya inform. Tapi nanti dari 2024 gimana Mas? Tetap mereka akan pakai slogan itu tadi. Oh gitu ya? Iya, Pancasila digadang-gadang, padahal value-nya mereka juga remeng-remeng. Iya. Jadi kita harus Pancasialais. Ini adalah figur atau tokoh. Akhirnya semua dicantolin tokoh yang paling Pancasilais. Yang paling Pancasialais, maka pilihlah saya. Waduh, padahal di belakangnya ada catatan, kasus ini belum beres. Padahal kasus berarti adalah menyalahgunakan kewenangan ya, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan sila 1. Apa nggak malu? Itu yang gimana ya Mas? Jadi ada Jadi kesalahan itu ditutup rame-rame Mas. Iya. Data juga dibuat-rebuat. Jadi kesalahan ditutup rame-rame berarti ada kolektivitas kesalahan. Maksudnya
ada kesalahan secara kolektif. Kan banyak. Seluruhnya terlibat. Eh, Dari saya nggak berhak jawab. Yang merasa aja yang akan membuka sendiri bahwa nanti ada suatu gerakan moral besar menurut saya ya, yang menuntut value Pancasila, norma-norma Pancasila itu sendiri. Pancasila bukan dianggap remeh loh sebenarnya. Kalau mereka anggap itu sebagai sloganitas, mereka anggap remeh. Ini karena warisan leluhur. Dan Pancasila itu kenapa saya bilang bukan urusan politik? Karena itu mengikuti kita. Menurut saya Pancasila adalah sistem individu setiap manusia. Berpancasila ada di situ. Saya nggak ungkap sekarang, mungkin di pertemuan lainnya. Ini ada suatu harapan, kembalilah ke value Pancasila itu sendiri. Sebelum nanti kita punya harapan di tahun 2024 tuh menjadi indah. Iya, harapannya gitu Mas. Kita selalu berpikir tidak egoisme sentris. Akan terjadi nanti. Sara akan dimainkan. Suku, agama, ras, antar golongan akan dimainkan dengan pola yang baru. Oh, kita sama nih, sama satu daerah, bahasanya sama, warna kulitnya sama. Dan lebih lagi, yang tadi kita bahas, agamanya sama. Wah, itu udah seru jadi kelompok. Makanya kan Mas ini kalau ini ngobrolnya jadi panjang lebar nih. Iya, ya, saya pamit dulu kali ya. Enggak. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Saya jawab sekilas. Enggak ditanyain gini, maksudnya kalau ada gini nasionalis religius. Seseorang yang semakin religius itu semakin tidak spiritual. Karena Itu blunder. menjadikan ibadah sebagai tujuan. Beda antara spiritual ya dengan religius. Beda pula dengan supranatural. Kaitannya dengan nasionalis beda lagi. Makanya kan itu orang pintar-pintar itu Mas, yang menyebutkan itu Mas. Memang iya. Kadang-kadang saya bingung gitu kan Mas. Politik itu abu-abu Mas. Memang kalau bisa nggak usah ngerti politik dengan segala cara ya. Tadi kembali ke yang contoh yang PNS tadi ya. Saya udah langsung terbuka ya. Iya. Atau kita bilang ASN segala macam istilahnya ya. Kita lihat sudah ada pola yang berjalan puluhan tahun, lama sekali seperti itu. Dan pada suatu saat untuk diminta beralih ke suatu hal yang lebih baru, yang lebih baik, artinya berdasarkan kebenaran bukan pembenaran ya. Pola itu masih lambat. Karena mereka udah terlalu enak selama ini. Maka sesungguhnya suatu saat akan menyesal Anda menjadi orang yang dibayar oleh rakyat tapi tidak melakukan fungsinya secara amanah. Iya, sudah pada zona nyaman. Iya, akhirnya Anda pun, maaf ya kalau bilang Anda ya, seolah-olah Anda adalah yang berseragam tadi ya, masih terima juga bantuan langsungnya. Sementara yang lain benar-benar dalam posisi susah. Oke, mudah-mudahan ini suatu himbauan. Tapi kalau yang pertanyaan Mas Medi tadi yang mau saya jawab ya, agama seharusnya tidak dimasukkan ke dalam arena politik. Setuju Mas. Satu. Yang kedua, pada saat Anda lihat di KTP, Anda agama. Tapi sesungguhnya beda dengan bertuhan. Karena bertuhan tidak ada di KTP. Iya. Di diri Anda. Di diri Mas Medi, di diri Anda juga. Berbeda itu. Ya. Jadi sekarang, Anda berjalan, berproses setiap hari, berdasarkan apa? Pancasila. Karena kita sebagai warga negara. Iya. Oke. Dan pada saat kita melakukan ibadah sendiri, melakukan dengan tata cara agama. Pada saat kita bertuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan kita sendiri. Seperti itu. Itu yang saya tangkap sih kondisinya. Boleh nggak nanti diadu-adu sesama penikmat politik? Oh ini agama ini diadu, jadi kayak catur, main catur semua. Kemungkinannya karena ada kebuntuan konsepsi yang besar, pragmatisme. Dan saya sih udah inform di awal, kalaupun ada rakyat yang terlibat untuk menjadi korban politik, setelah melihat video ini, Anda yang memilih loh. Anda yang memilih sendiri untuk tidak netral. Iya. Ini lewat lagi sebentar Bapak. Tunggu sebentar lagi saya pulang. Iya. Dia yang memilih untuk tidak netral. Dia pula yang memilih untuk menerima, kalau kita bilang serangan fajar itu. Dia pula yang menerima pada saat ibaratnya ya, dukung-dukung segala macam, nasi bungkus dan lain-lain. Tanpa tahu konsepnya. Tahu konsep yang didukung itu seperti apa. Iya, karena ya itu semua akan terjebak pada ego yang tadi Mas Medi bilang dan fanatisme. Itu memang ada pihak yang mendorong, ditambah dengan yang media darling tadi. Iya. Ditambah pula adanya channel-channel YouTube yang memang dibiayai. Jadi ini ruwet. Nah, untuk mengurai keruwetan itu sekarang akhirnya kembalilah kepada diri masing-masing dengan pertanyaan saya tadi. Mau nggak menjadi korban? Ya, korban politik bahasa saya. Jangan sampai. Baiklah, itu pilihan ya. Yang kedua,
Mau nggak lebih cerdas? Harus. Sortir berita. Iya. Yang ketiga, benar nggak mau supaya lebih netral? Lebih netral. Lihatlah calon Anda berdasarkan konsep-konsepnya. Betul. Jadi kita itu kayak sampai sekarang nonton itu kan pasar ikan kan. Jadi ngelihat dari luar, tapi kita nggak usah nyemplung ke akuarium. Oh ini bagus gitu kan. Iya sih. Jadi gini Mas. Tadi udah banyak yang Mas Bayu sampaikan tentang 2024. Tetap kita berharap ya Mas. Oh, harapan selalu ada. Menjadi lebih baik kan ya. Lebih baik. Di sisi lain ada yang berharap makin negatif Mas. Iya, kalau saya berharap lebih baik. Maka kita mengimbau supaya yang nonton film ini, video ini lebih cerdas lah, lebih netral lah, yang lebih eling lah. Dan berpikirnya kritis Mas. Kritis. Sampai akhirnya rakyat pun diizinkan mempertanyakan mekanisme demokrasi yang dianut kembali ke Pancasila. Kalau kita pernah bahas mengenai demokrasi Pancasila itu sendiri. Dan himbauan kepada BPIP, sesegeralah membuat suatu pernyataan, sosialisasi mengenai Pancasila itu sendiri. Terkait dengan itu pesta demokrasi itu? Enggak, karena itu akan seterusnya. Pengecualiannya kalau itu kan memang di bawah pemerintah berganti itu bisa berganti. Itu sebabnya saya selalu bilang Pancasila bukan senjata karena akan dipakai terus. Terkait dengan agama segala macam, tadi kita udah bahas ya, lakukanlah ibadah tanpa harus berbenturan. Ingat kita di Nusantara, leluhur kita ngajarin toleransi semenjak dulu. Oke Mas, aku agak ngegas tadi, sorry Mas, karena baru datang jadi masih hangat. Nih closingnya ya itu Mas, ada pesan Mas buat pemirsa? Ada. Apa Mas? Silakan monggo Mas. Di 2024 Pancasila bukan slogan ya. Tadi senjata juga? Senjata? Bukan senjata juga. Biarlah itu urusan pemerintah. Baik, kita akhiri dulu Mas, gimana? Saya sih belum mau berakhir loh. Belum habis. Ini tamu yang agak ini sebetulnya. Belum habis loh. Mestinya punya peraturan. Tapi apa yang mau disampaikan Mas Bayu ini ada muatan-muatan lain yang mungkin bisa lebih menguatkan lagi. Apa yang ingin Mas tentang 2024 dengan Pancasila dan terkait dengan isu-isu agama dan sebagainya itu gimana Mas? Saya ulang, pilih. Yang benar-benar figur teladan. Basicnya berpancasila. Konsep, walaupun konsep itu berdasar dari partai, dia mampu nggak menyajikannya dengan jiwa kepemimpinan yang baik dan benar. Yang paling pasti, sayang nggak deh sama rakyat. Tapi ada harapan yang ideal seperti itu? Ada ya? Ada. Bukan saya Mas? Mungkin. Saya jadi pemimpin Mas repot. Ngopi terus Mas. Ngopi terus ya. Mas Fedi, saya pamit dulu. Tadi udah 2 pesawat nih. Pesawat ketiga berarti pesawat saya nih tadi lewat ya. Iya, itu tadi udah tak tengok masalah BUMN juga itu. Tapi ya nggak usah nyerempet ke situ. Tapi memang itu kayaknya jemputannya Mas Bayu. Tapi itu kok pakai bukan ke Kayangan itu kayaknya tuh. Enggak, transit dulu Mas. Jadi naik ke Kayangannya bukan dari. Bukan. Nanti kan berdasarkan aplikasi. Titik jemputnya di sini itu ya. Mas, kalau pamit itu pamit sama pemirsa Mas? Belum, kurang satu lagi. Apa tuh? Mas Medi, pemirsa, kalau Anda tahu sifat ketuhanan yang ada di dalam diri Anda, karena di sila 1 ada ketuhanan yang Maha Esa, malulah kalau melanggar norma-norma Pancasila. Saya pamit dulu, saya Bayu Murti. Saya Medi Iswandarto. Selamat rahmat berkah Allah semoga selalu menyertai Anda. Bahasa lainnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.